Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Merangin melaksanakan audit kinerja tematik penyediaan dan pengembangan prasarana Kabupaten Merangin tahun anggaran 2024. Untuk memberikan gambaran, beberapa hal yang perlu dijawab, yaitu berapa nilai raport kinerja program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Merangin tahun 2024? Apakah dana APBD digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif? Hasil audit inspektorat telah keluar. Skor totalnya 74,16. Simak di mana sektor pertanian Merangin unggul dan di mana sektor ini masih harus berjuang. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tahun anggaran 2024 dinyatakan berhasil dengan skor total 74,16. Angka ini diukur melalui metodologi IPMS yang mengintegrasikan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Mari kita bedah skornya per faktor penentu keberhasilan atau Critical Success Factor. Dua subkegiatan meraih skor sempurna, menunjukkan kinerja yang optimal. Pertama, subkegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, usaha tani meraih skor 12 dari bobot maksimal 12. Kegiatan ini dilaksanakan melalui swakelola oleh 7 kelompok tani dengan total anggaran Rp1.900.095.000. Kedua, indikator capaian outcome untuk persentase terbangun dan terehapnya prasarana TPH juga meraih skor penuh 10 dari bobot 10. Capaian ini bahkan melebihi target yang ditetapkan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Capaian berikutnya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Walau belum sempurna, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan bobot terbesar 20%, meraih skor 19,16. Hanya sedikit selisih karena adanya 3 paket pekerjaan jalan produksi perkebunan yang tidak terrealisasi akibat masalah hibah lahan kelompok tani. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya memperoleh skor 12 dari bobot 15. Penurunan skor disebabkan pemanfaatan 1 unit greenhouse modern yang tidak optimal karena ketidaksiapan SDM kelompok tani. Inilah sektor yang paling membutuhkan perhatian. Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan operasionalisasi rumah potong hewan, RPH, hanya meraih skor 5 dari bobot 8. Hal ini dipicu oleh tidak terrealisasinya retribusi daerah yang bersumber dari RPH akibat adanya keberatan dari para tukang jagal atas tarif retribusi yang baru. Pengelolaan LP2B, KP2B, dan LCP2B meraih skor sangat rendah, yaitu 3 surdas dari bobot 7,50. Penyebabnya adalah alokasi belanja hanya untuk pendukung, belum ada penetapan luas kawasan LP2B, dan tidak adanya regulasi turunan teknis dalam bentuk perbub untuk insentif-disinsentif. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya juga meraih skor rendah 3 klansus dari 7,5. Mayoritas anggaran sebesar 76%, ternyata hanya dialokasikan untuk membiayai belanja perjalanan dinas terkait Hari Krida Pertanian, bukan substansi prasarana pendukung. Bagaimana dengan hasil akhir atau outcome? Outcome prasarana perkebunan efektif mencapai 84,21% dari target, meraih skor penuh 10. Namun, outcome prasarana peternakan hanya mencapai 50% dari target, realisasi 2% dari target 4%, sehingga meraih skor 0 dari bobot 10. Hal ini mencerminkan kegagalan program peternakan yang harus dievaluasi. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Merangin 2024 berhasil, skor 74,16. Tetapi masalah kritis terletak pada administrasi, legalitas lahan juti dan retribusi RPH, dan kualitas SDM, pemanfaatan greenhouse dan pengelolaan LP2B. Inspektorat merekomendasikan perbaikan prosedur ketat pada dinas terkait. Ini bukan akhir, ini awal perbaikan. Mari awasi tindak lanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi lebih lanjut.